Halo teman-teman sekalian, kita bertemu lagi dalam perkuliahan kalkulus. Kali ini kita akan membahas tentang sistem bilangan real ya. Nah, sistem bilangan real atau sistem bilangan nyata secara hierarkis ya dapat dilihat ya dalam diagram ini ya. Nah, bilangan di sini dikelompokkan, yang pertama adalah bilangan kompleks yang dianggap paling luas ya cakupannya. Kemudian nanti baru ada bilangan real. Nah, dari bilangan real itu nanti dibagi dua ya kategorinya, ada bilangan irasional dan ada bilangan rasional. Dari bilangan rasional nanti ada bilangan bulat positif, bilangan bulat ya, dan ada bulat negatif ya. Kemudian nanti ada dalam bilangan bulat ini ada bilangan asli dan nanti ada yang di luar bilangan asli ya. Oke, seperti apa detailnya mari kita pelajari. Sistem bilangan real. Untuk mempelajari kalkulus, perlu memahami bahasan tentang sistem bilangan real karena kalkulus didasarkan pada sistem bilangan real dan sifat-sifatnya. Sistem bilangan yang paling sederhana adalah bilangan asli, yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. Dengan menggunakan bilangan asli, kita dapat menghitung banyaknya buku yang kita miliki, kendaraan yang melalui suatu jalan, orang-orang yang berada dalam suatu ruang, dan lain sebagainya. Himpunan semua bilangan asli biasanya dinotasikan dengan N. Nah, jadi N-nya adalah himpunan dari 1 sampai tak hingga ya. Jika di dalam himpunan semua bilangan asli kita tambahkan semua negatifnya dan 0, maka diperoleh bilangan-bilangan bulat, yaitu dari nilai tak hingga negatif ya sampai nilai tak hingga positif. Himpunan semua bilangan bulat biasanya disimbolkan dengan Z ya. Jadi Z ini adalah himpunan bilangan dari tak hingga positif bulat ya sampai tak hingga negatif bulat ya sampai tak hingga positif bulat ya. Selanjutnya, untuk mengukur besaran-besaran seperti panjang, berat, dan arus listrik, maka bilangan bulat tidak memadai. Dalam hal ini, bilangan bulat tidak dapat memberikan ketelitian yang cukup. Untuk keperluan ini, maka dapat digunakan bilangan-bilangan rasional seperti ya, rasional itu kan biasanya pecahan ya. Karena sebenarnya pada pengukuran-pengukuran, kemudian pencatatan-pencatatan pada yang ada di lapangan ya, biasanya bilangan itu tidak bisa bulat ya, pasti bentuknya pecahannya. Namun demikian ya, manusia dan kita itu kebanyakan ya lebih mudah ya menyebutkan bilangan itu dalam bentuk yang bulat ya. Nah, ini contoh bilangan rasional itu nanti 3/4, min 2/5, 19/2, atau 7/8, dan lain sebagainya ya. Bilangan rasional didefinisikan sebagai bilangan yang dapat ditulis dengan A per B ya. Dengan A dan B-nya, keduanya adalah bilangan bulat, dan B-nya tidak 0 ya, karena kalau B-nya 0 ya, itu nanti hasilnya adalah tak hingga ya. Dengan demikian, bilangan-bilangan bulat termasuk bilangan rasional juga. Jadi jangkauan dari bilangan bulat itu nanti rasional maupun irasional. Bilangan bulat 3 merupakan bilangan rasional sebab 3 dapat ditulis sebagai 6/2 ya. Himpunan semua bilangan rasional biasanya dinotasikan dengan Q ya. Nah, Q atau Q ini ya, kalau ditulis ya notasinya seperti ini ya. Q sama dengan adalah himpunan ya A per B ya, di mana A ini adalah anggota himpunan bilangan bulat ya, dan B-nya juga anggota himpunan bilangan bulat ya. B-nya sebagai catatan di sini tidak boleh 0 ya. Bilangan rasional dapat menjadi ukuran ya. Dengan ketelitian yang cukup ya, ternyata masih tidak dapat menjadi ukuran semua besaran, misalnya panjang sisi miring segitiga siku berikut ya. Jadi panjang sisi miringnya ini masih belum bisa dinyatakan dengan bilangan rasional ya. Nah, dengan menggunakan bilangan irasional ya, Oke, kita lanjut ya di sini ya. Dengan menggunakan bilangan irasional, maka hal tersebut di atas tidak menjadi masalah ya. Panjang sisi miring segitiga siku adalah akar 2 ini ya. Nah, jadi kalau tadi pembagian ya, kita berikutnya menggunakan akar kuadrat atau akar yang lainnya ya. Bilangan irasional yang lain adalah akar 3, akar 5, kemudian akar 7, ini akar pangkat 37 ya. Kemudian bilangan Epsilon ya atau Euler ya, merupakan konstanta matematika.
yang dimana kira-kira nilainya kurang lebih seperti ini ya. Kemudian V 33/4 ya. Nah, kalau ini akar kuadrat ya, karena teman-teman tentu ingat ya rumus Pitagoras ya, bahwa panjang sisi miringnya adalah akar ya A kuadrat plus B kuadrat ya. Sekumpulan bilangan rasional dan irasional beserta negatifnya dan 0 bilangan 0 dan 0 ya, bilangan-bilangan real atau bilangan nyata ya. Himpunan semua bilangan real dinotasikan dengan R ya. Hubungan keempat himpunan yaitu NZ dan NZQ dan R dapat dinyatakan dengan seperti ini ya. N ini anggota himpunan bilangan Z, kemudian Z-nya anggota himpunan bilangan Q dan Q-nya anggota himpunan bilangan R. Sehingga kalau digambarkan dengan diagram Venn kurang lebih seperti ini ya, yang cakupannya paling kecil di sini dinyatakan dengan N ya. Kemudian lebih besar lagi dengan Z ya, kemudian lebih besar lagi dengan Q, dan paling nyata ya, paling besar lagi adalah real ya. Masih terdapat sistem bilangan yang lebih luas dari sistem bilangan real ya, yaitu sistem bilangan secara umum ya, dapat dinyatakan A plus B dikalikan akar kuadrat min 1 ya, dengan A dan B nya keduanya bilangan bulat, atau A plus BI dengan I sama dengan akar min 1. Bilangan demikian dinamakan dengan bilangan kompleks ya, dan himpunan semua bilangan kompleks dinotasikan dengan C ya. Nah, dalam modul pembelajaran ini ya, bilangan kompleks tidak dibicarakan lebih lanjut ya. Jadi apabila dalam buku ini menyebutkan suatu bilangan tanpa keterangan ya, apapun ya, keterangan apapun maksudnya ya, yang dimaksud maka adalah bilangan real ya. Nah, berikutnya kita masuk ke operasi bilangan ya. Pada R telah dikenal ya operasi penjumlahan dan perkalian ya, bilangan real ya. Misalkan X dan Y bilangan real, maka penjumlahan X dan Y dapat ditulis X plus Y, dan perkalian X dan Y ditulis dengan E, ini kalinya, simbol kalinya menggunakan titik ya, atau secara singkat ditulis XY seperti ini. Titiknya bisa diabaikan lah penulisannya ya. Sifat-sifat operasi penjumlahan dan perkalian pada R kurang lebih seperti berikut ya. Yang pertama, hukum komutatif ya, bahwa X plus Y itu sama dengan Y plus X ya, dan X kalikan Y sama dengan Y kalikan X. Komutatif pada perkalian dan penjumlahan. Kemudian hukum asosiatif ya, di mana X ditambahkan dalam tanda kurung Y plus Z sama dengan X plus Y nya dikurung ya, kemudian ditambahkan dengan Z ya. Dan perkalian juga begitu ya, X dikalikan tanda kurung Y kalikan Z sama dengan dalam tanda kurung ya, X dikalikan Y dikalikan Z. Kemudian berikutnya juga berlaku hukum distributif ya, artinya ketika misalnya X dikalikan dalam tanda kurung Y plus Z sama dengan ini XY nya ditambah dengan XZ. Nah, berikutnya adalah elemen-elemen identitas terhadap penjumlahan 0 ya, sebab X tambah 0 sama dengan 0. Kemudian terhadap perkalian 1, sebab X dikalikan 1 sama dengan 1. Selanjutnya adalah sifat inverse atau balikan ya. Setiap bilangan real X ya mempunyai inverse atau aditif ya, disebut juga sebagai negatif X, yang memenuhi ya bahwa X dikalikan inverse-nya itu sama dengan ditambahkan inverse-nya itu sama dengan 0. Dan setiap bilangan real X yang tidak 0 ya mempunyai inverse multiplikatif, disebut juga balikan, yaitu X pangkat min 1 yang memenuhi X dikalikan X pangkat min 1 sama dengan 1 ya. Jadi kalau balikan ya dari X nya ya, itu nanti nilainya dikalikan dan nilainya akan 1, tapi kalau ditambahkan nilainya akan 0 ya. Kemudian pengurangan dan pembagian ya didefinisikan ya, bahwa X min Y itu sama dengan X ditambah dalam tanda kurung min Y seperti ini ya. Kemudian X dibagi Y sama dengan X dikalikan Y pangkat min 1 seperti ini. Selanjutnya urutan ya. Bilangan-bilangan real bukan 0 dibedakan menjadi dua himpunan terpisah, yaitu bilangan-bilangan real positif dan bilangan-bilangan real negatif. Berdasarkan fakta ini diperkenalkan relasi urutan lebih kecil ya, dibaca kurang dari ya, yang didefinisikan bahwa X lebih kecil dari Y atau kurang dari Y jika dan hanya jika Y min X sama dengan
Y min X-nya positif ya. Yang lebih besar dikurangi yang lebih kecil itu hasilnya mestinya positif ya. X lebih kecil dari Y mempunyai arti sama dengan Y lebih besar dari X ya. Nah, berikutnya ada sifat-sifat urutan ya. Yang pertama, trikotomi ya. Jika X dan Y bilangan-bilangan real, maka pasti berlaku salah satu di antara berikut ya. Yang pertama, X lebih kecil dari Y, atau X sama dengan Y, atau X lebih besar dari Y ya. Nah, kalau semuanya bilangan sama-sama positif dan berbeda nilainya, maka ini ya, sifat-sifat ini pasti berlaku salah satunya ya, baik X-nya lebih kecil dari Y, atau lebih besar dari Y, atau sama dengan Y ya. Kemudian transitif ya, jika X lebih kecil dari Y, maka Y lebih kecil dari dan Y lebih kecil dari Z, maka X-nya pasti lebih kecil dari Z. Nah, itu transitif seperti itu ya. Kemudian penambahan ya, jika X lebih kecil dari Y ya, maka ya X akan ekuivalen ya. X plus Y itu tetap lebih kecil ya dari Y plus Z ya. Jadi keduanya ya, kedua bilangan ini ditambahkan dengan bilangan yang sama, maka sifat ini akan tetap berlaku ya, yaitu lebih kecil ya. Kemudian perkalian ya, perkalian sama dengan penjumlahan ya. Misalnya jika Z positif, maka X lebih kecil dari Y ya. Ketika dikalikan dengan Z ya, dengan bilangan yang sama ya, maka keduanya tetap berlaku lebih kecil ya. Tapi kalau negatif ya, X lebih kecil dari Y ya, kemudian dikalikan dengan Z negatif ya, maka ini akan terbalik ya. X dikalikan Z ya, maka akan menjadi lebih besar dibandingkan Y dikalikan Z ya. Selanjutnya relasi urutan lebih kecil sama dengan atau kurang dari atau sama dengan ya. Didefinisikan dengan X lebih kecil sama dengan jika dan hanya jika Y min X positif atau 0 ya. Nah, jadi kalau sama dengan, kalau dikurangkan positif atau 0 ya. Karena ini ya ada sama dengannya ya. Kalau sama dengan, kalau sama kan berarti 0. Tapi kalau lebih besar ya, maka nilainya akan positif ya. Nah, sifat-sifat dari relasi urutan lebih kecil sama dengan ini, yang pertama sifat transitif ya. Jika X lebih kecil sama dengan Y dan Y lebih kecil sama dengan Z, maka X-nya pasti lebih kecil sama dengan Z. Kemudian penambahan ya, jika X lebih kecil sama dengan Y, maka X plus Y lebih kecil sama dengan Y plus Z ya. Kemudian untuk perkalian dengan Z positif ya, maka X lebih kecil dari Y itu akan sama dengan X dikalikan Z tetap lebih kecil dari Y dikalikan Z. Tapi kalau negatif nanti pertidaksamaannya akan terbalik seperti ini, dari lebih kecil menjadi lebih besar seperti ini ya. Nah, mengenai pertidaksamaan kita akan membahasnya lebih lanjut di sini ya. Pertidaksamaan merupakan kalimat terbuka yang menggunakan relasi lebih kecil dari, lebih besar dari, lebih kecil sama dengan, atau lebih besar sama dengan. Nah, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan. Penyelesaian suatu pertidaksamaan adalah semua bilangan yang memenuhi pertidaksamaan tersebut, yang biasanya merupakan interval atau gabungan interval-interval. Mengenai interval dapat dijelaskan sebagai berikut ya. Interval terbuka menggunakan tanda kurung biasa ya, A, B ini adalah himpunan semua bilangan real yang lebih besar dari A dan kurang dari B ya. Nah, lebih besar dari A, kurang dari B ya. Jadi AB ini adalah X ya, himpunan X ini ya, dimana A-nya itu lebih kecil dari X ya, dan X-nya lebih kecil dari B. Nah, nilainya itu nanti intervalnya yang ada di tengah-tengah ini. Sedangkan interval tertutup AB ini ya adalah himpunan semua bilangan real yang lebih besar atau sama dengan ya. Jadi kalau tertutup ada sama dengannya ya, seperti ini ya. Dan kurang atau sama dengan B ya. Jadi interval tertutup A, B menggunakan kurung siku seperti ini. Ini adalah himpunan X ya, di mana X-nya ini lebih besar sama dengan A dan lebih kecil sama dengan B. Nah, beberapa interval ditunjukkan dalam daftar berikut ya. Yang pertama interval AB ya, kalau kita gambarkan dalam garis bilangan ya nanti seperti ini ya.
Yang tepat pada nilai A itu bukan anggota himpunan bilangan X ya. Yang tepat pada B juga bukan anggota himpunan bilangan B ya. Nah dan seterusnya. Tapi kalau yang lebih kecil sama dengan seperti ini, itu nanti yang tepat pada nilai A itu tetap anggota himpunan dari X ini ya. Dan seterusnya ya, untuk A ya, tapi B-nya ini sama dengan seperti ini, maka B-nya ini tetap anggota himpunan dari X-nya ini, tapi A-nya tidak anggota himpunan dari X ya. Kemudian demikian juga untuk nilai negatif tak hingga ya. Untuk negatif tak hingga ya, kalau ini interval terbuka ya, maka yang nilai tak hingganya ini ya, yang di sini itu bukan anggota himpunan dari X ya. Demikian juga nanti yang ini yang terbuka ya, yang terbuka, B-nya terbuka, maka B-nya ikut anggota himpunan X ya. Tapi kalau ini ya tertutup ya, A sampai tak hingga ya, jadi A sama tak hingganya itu tidak anggota dari interval X-nya ini ya. Tapi B-nya masuk ini ya, B-nya masuk interval ya. Kemudian kalau A-nya itu terbuka ya, maka A-nya masuk interval di sini ya. Tapi yang B-nya ya, yang B-nya itu nanti masuk ya. A sama B-nya masuk di sini ya. Kemudian kalau negatif tak hingga sampai positif tak hingga tertutup seperti ini ya. Maka ini himpunan bilangan real ya, di mana tak hingganya itu tidak termasuk di sini ya. Nah, ini sama dengan bilangan real di sini ya. Nah, berikutnya di sini ada contoh-contoh pertidaksamaan ya. Yang pertama contohnya 2x min 7 lebih kecil dari 4x min 2. Kemudian min 5 lebih kecil sama dengan 2x plus 6 lebih kecil dari 4. Contoh ketiga seperti ini ya, x kuadrat min x min 6 lebih kecil dari 0. Kemudian 3x kuadrat min x min 2 lebih besar dari 0. Kemudian juga ada yang berbentuk pecahan seperti ini, 2x min 5 per x min 2 lebih kecil sama dengan 1 ya. Nah, di sini ada contoh-contoh dan penyelesaian juga. Mari kita bahas. Nah, dalam contoh 1 ini kita diminta untuk menentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan 2x min 7 lebih kecil dari 4x min 2 ya. Nah, kemudian kita sederhanakan di sini ya. 2x min 7 lebih kecil dari 4x min 2 ini kan ini ya. Kalau 7-nya kita pindah ke sini, ini kan menjadi 7 plus min 2 ini ya, sehingga menjadi 5 ya, menjadi 2x plus 4x plus 5 ya. Kemudian 4x-nya kalau kita pindah ke sini ya, itu kan akan menjadi min 4x ya, sehingga nanti 2x min 4x itu akan menjadi min 2x ya, lebih kecil dari 5 ya. Sehingga nanti x-nya di sini didapatkan min 5 per 2 ya. Sehingga HP intervalnya ya antara min 5 per 2 ya sampai tak hingga ya, dan ini terbuka ya. Ini adalah himpunan interval dari x ya, lebih besar dari min 5 per 2. Semua nilai 5 per 2 itu adalah himpunan dari X ini ya. Berikutnya contoh yang kedua ya. Tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan min 5 lebih kecil sama dengan 2x plus 6 lebih kecil dari 4 ya. Maka penyelesaiannya kurang lebih seperti ini ya. 5 lebih kecil sama dengan 2x ya, plus 6 lebih kecil dari 4. Nah, sini dilakukan penyederhanaan ya. Misalnya ini kita pindah ke sini ya, sehingga nanti 6 ini menjadi min 6 di sini ya, jadi min 11 ya. Kemudian nah 6 ini kalau pindah ke sini ya, ini sama dengan juga yang nilainya juga dipindah ke sini ya, berarti 4 min 6 sama dengan min 2 ya. Kemudian di sini min 2-nya ini kita pindah ke sini ya, 2-nya ya, 2 kali x-nya ya, sehingga nanti di sini dikalikan setengah ya, dan di sini juga dikalikan setengah ya. Sehingga nanti didapatkan min 11 per 2 dikalikan x ya. Kemudian di sini didapatkan min 1 ya. Sehingga HP intervalnya di sini ya, ini dari min 11 per 2 sampai ini ya. Ini kan karena sama dengan ya, ini menjadi terbuka ya, min 11 per 2 ya, sampai min 1 tertutup ya. Jadi nanti kalau dinyatakan dalam pertidaksamaan nanti seperti ini. Kemudian berikutnya ini ya, tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan ya, x kuadrat min 6
X kuadrat min X min 6 ya lebih kecil dari 0 ya. Nah, sehingga nanti ini kita kita rubah ya, ini perkalian kuadrat ya, sehingga nanti ini sama dengan ini ya, X min 3 ya dikalikan X plus 2 ya, lebih kecil dari 0 ya. Kemudian ini kita coba saja ya dalam suatu ini ya, suatu garis interval ya, sehingga nanti kita coba dari min 2 ini ya, min 2 sampai 3 ya. Nah, sehingga nanti gini kalau kita masukkan ya, kalau nilainya min 2 ya, ini min 2 kemudian dikurangi 3 itu kan berarti min 5. Kemudian di sini kalau dimasukkan min 2 plus 2 kan 0, berarti min 5 tetap lebih kecil dari 0. Kemudian yang 3 bisa kita coba ya, 3 min 3 0 ya, kemudian 3 kemudian tambah 2 ya, 3 tambah 2 itu kan 5, tapi kalau di sini kali 0 tetap 0 ya. Di sini karena ini ya tertutup ya, jadi dari nilai di bawah 3 ya. Jadi kalau kita sudah dapat 0 berarti di bawah 3-nya itu pasti ini ya lebih kecil dari 0 ya. Oke, nanti teman-teman bisa coba cek lagi perhitungannya. Kemudian contoh 4 ya, tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan ya 3x kuadrat min x min 2 ya. Nah, ini ketika x kuadratnya min x min 2 ya, lebih besar dari 0 ya. Kemudian kita ubah menjadi bentuk perkalian seperti ini. X min 1 ya dikalikan 3x plus 2 lebih besar dari 0 ya. Kita coba nilai di sini ini ya 2/3 ya. Nah, 2/3-nya ini ya, kemudian sampai nilai 1-nya. Nah, ini. Nanti dicoba dalam garis interval seperti ini ya. Sehingga himpunan intervalnya ini adalah himpunan interval dari negatif tak hingga ya. Min 2/3 ya, irisan dengan union ya, gabungan ya, 1 sampai tak hingga ya, sama dengan himpunan X ya, dimana X-nya lebih kecil dari min 2/3 atau X lebih besar dari 1 ya. Jadi yang ada di sini atau yang ini ya, ada di sini lebih kecil ya, yang ada di sini ya, ini tidak ya. Kemudian contoh 5 ya, tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan dari 2x min 5 dibagi x min 2 lebih kecil dari 1 ya, lebih kecil sama dengan 1 ya. Nah bentuk pertidaksamaannya seperti ini ya, kemudian kita rubah seperti ini ya, satunya kita pindah ke sini ya, sehingga nanti didapatkan 2x min 5 min x min 2 ya dibagi x min 2 lebih kecil sama dengan 0 ya, sehingga nanti di sini didapatkan x min 3 per x min 2 lebih kecil sama dengan 0 ya. Nah x min 3 ya dikalikan x min 2 lebih kecil sama dengan 0 ya. Nah ini kita selesaikan dengan ini ya, garis interval ya, dengan syaratnya x tidak sama dengan 2 ya. Nah nanti kalau 2 ya kita coba masukkan di sini ya, ini ya 2 min 3 ya. 2 min 3 itu min 1 ya. Kemudian di sini 2 min 2 itu 0 ya. Nah, berarti 0 masih masuk ya. Sehingga nanti penyelesaiannya ini adalah interval ya, 2 ini ya, himpunan 2 tertutup 3 terbuka ya, dari himpunan X ini ya, dimana 2 lebih kecil dari X ya, lebih kecil sama dengan 3 ya. Selanjutnya nilai mutlak ya. Konsep nilai mutlak sangat diperlukan untuk mempelajari kalkulus. Oleh karena pembaca yang ingin memahami betul-betul konsep dalam kalkulus disarankan mempunyai keterampilan dalam bekerja menggunakan nilai mutlak ya. Nah kita mulai dari definisi. Nilai mutlak bilangan real X ditulis dengan seperti ini ya. Ini tanda pipa di kanan kiri ya, didefinisikan ya. Nilai mutlak X itu adalah X ya jika X-nya lebih kecil sama dengan 0. Kemudian nilainya adalah min X ya jika X-nya lebih kecil dari 0. Jadi kalau lebih besar dari 0 itu nilainya X ya. Tapi kalau lebih kecil dari 0 ya, maka dia min X ya. Nah, misalnya nilai mutlak dari 5 ini adalah 5. Nilai mutlak dari min 5 itu min dari min 5 itu sama dengan 5 juga. Tapi kalau 0 ya tetap 0 ya. Berikutnya sifat-sifat dari nilai mutlak ya, bahwa nilai mutlak A kali B itu sama dengan nilai mutlak A dikalikan dengan nilai mutlak B. Kemudian nilai mutlak A per B ya sama dengan nilai mutlak A dibagi nilai mutlak B.
Kemudian untuk penjumlahan juga berlaku seperti itu ya. Ini ketidaksamaan segitiga ya, nilai mutlak A plus B sama dengan nilai mutlak A plus nilai mutlak B ya. Kemudian untuk pengurangan juga berlaku seperti itu ya. Ini bukan sama dengan, sorry ya, lebih kecil sama dengan ya. Sedangkan yang ini lebih besar sama dengan ya. Nilai mutlak A min B lebih besar sama dengan nilai mutlak A min nilai mutlak B nilai mutlaknya ya. Jadi double nilai mutlak ya. Oke, kurang lebih nanti seperti itu. Pertidaksamaan yang memuat nilai mutlak ya. Untuk menyelesaikan pertidaksamaan yang memuat nilai mutlak dapat digunakan teorema berikut ya. Yang pertama, nilai mutlak A lebih kecil dari A itu nanti nilainya akan sama ya dengan min A lebih kecil dari X lebih kecil dari A. Kemudian nilai mutlak A lebih besar dari B itu sama dengan X lebih kecil min A atau X lebih besar dari A. Jadi nanti nilai negatifnya dari A atau nilai positifnya yang itu ya, dari A itu ya, A ke atas lah gitulah ya. Secara fisis ya nilai mutlak X ya dapat menyatakan jarak dari X ke 0 ya, sehingga X yang memenuhi nilai mutlak X lebih kecil dari A menyatakan X yang jaraknya ke 0 kurang dari A ya. Jadi arahnya yang ke 0 ya. Secara fisis ya X min C dapat menyatakan jarak dari X ke C ya, sehingga X yang memenuhi nilai mutlak X min C lebih kecil dari A menyatakan X yang jaraknya ke C ya kurang dari A ya. Jadi kurang lebih kalau kita gambarkan dengan garis interval seperti ini ya, nilai A nya ini yang lebih kecil ya dari ini ya, dari min A ke 0 ya, dan ini dari 0 ke A ya. Sedangkan kalau dari C ya itu nanti dari min A ke C atau dari dari A ke C ini ya. Nah, contohnya kurang lebih seperti berikut ya. Yang pertama, tentukan penyelesaian dari nilai mutlak X ya lebih kecil dari 3. Nah, penyelesaiannya kurang lebih seperti berikut. Nilai X yang memenuhi min 3 lebih kecil dari X lebih kecil dari 3 merupakan penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak X ya lebih kecil dari 3. Gambarkan penyelesaian pertidaksamaan tersebut pada garis bilangan ya. Nah, nanti bisa digambarkan dengan garis bilangan ya. Kemudian contoh yang kedua ya, tentukan penyelesaian pertidaksamaan dari nilai mutlak X min 2 lebih kecil dari 3 ya. Oke, di sini nilai mutlak X min 2 lebih kecil dari 3 kita rubah menjadi seperti ini ya. Min 3-nya lebih kecil dari X min 3 ya, dan ini lebih kecil dari 3. Nih, jadi apa? Dari min 3 ke nilai ini ya, nilai pertidaksamaannya ya sampai nilai yang ketiga ini ya, sehingga nanti kita dapatkan kurang lebih seperti ini ya. Ini kita pindah ke sini ya, ini kita tambah dengan nilai 2 semua ya, sehingga nanti akan didapatkan min 1 lebih kecil dari X lebih kecil dari 5. Jadi intervalnya dari min 1 sampai 5 ya. Jadi penyelesaian X yang memenuhi adalah min 1 lebih kecil dari X lebih kecil dari 5. Teman-teman nanti bisa menggambarkan garis bilangan penyelesaian pertidaksamaan ini ya menggunakan itu ya, garis interval ya. Selanjutnya contoh 3 ya. Tentukan penyelesaian pertidaksamaan ya 3x min 5 lebih besar sama dengan 1 ya. Oke. Ini seperti sebelumnya ya. 3x min 5 lebih kecil sama dengan 1 ya. Nah, ini penyelesaiannya ada 2 ya. Yang pertama 3x min 5 lebih besar sama dengan min 1 atau 3x min 5 lebih besar sama dengan 1 ya. Sehingga nanti ini kalau kita sederhanakan ya, ini tambah 5 ya, ini menjadi 3x ya, ini tambah 5 menjadi 4 ya. Sedangkan yang ini kalau kita tambah 5 menjadi 3x, kalau tambah 5 ini menjadi 6 ya. Kemudian maka penyelesaiannya adalah x lebih kecil sama dengan 4/3 atau x lebih besar sama dengan 2. Jadi penyelesaiannya adalah X yang memenuhi X lebih kecil sama dengan 4/3 atau X lebih besar sama dengan 2 ya. Nanti silahkan gambarkan dengan garis interval. Kemudian contoh yang keempat ya, andaikan bilangan Epsilon adalah bilangan positif ya. Tunjukkan bahwa X ini ya, nilai mutlak X min 2 ya lebih kecil dari bilangan Epsilon per 5. Itu nanti sama ya nilainya dengan nilai mutlak 5x min 10 ya, lebih kecil dari X ya. Nah, ini ada penyelesaiannya di sini ya.
Nah ini X, nilai mutlak X min 2 nya lebih kecil dari 5/2. Ini kita rubah menjadi seperti ini ya, menjadi 5, ini ada 5X min 2 ya. Kemudian yang ini kita rubah ya nilainya ya. Ini kan berarti ini kalikan nilai mutlak X min 2 itu kan berarti nilai mutlak 5 dikalikan nilai mutlak X min 2 yang lebih kecil dari bilangan Epsilon ini ya. Kemudian ini kita satukan menjadi seperti ini ya, sehingga nanti didapatkan 5X min 10 lebih kecil dari bilangan Epsilon ini ya. Nah ini tadi untuk mendapatkan nilai ini ya, bahwa X, nilai mutlak X min 2 lebih kecil dari nilai Epsilon per 5 itu tadi dikalikan 5 semua ya. Ini kalikan 5 kan menjadi nilai Epsilon. Kemudian ini kalikan 5 kan menjadi seperti ini, sehingga nanti kita masukkan menjadi 5X min 10 sama lebih kecil dari bilangan Epsilon ini. Kemudian andaikan Epsilon ini adalah bilangan positif ya, carilah bilangan positif delta sedemikian sehingga nilai mutlak X min 3 lebih kecil dari delta ya, maka nilai mutlak 6X min 18 lebih kecil dari bilangan Epsilon ini ya. Nah penyelesaiannya nanti kurang lebih seperti ini ya, 6X min 18 lebih kecil dari Epsilon ya. Kemudian nah ini kita masukkan ke sini ya, sehingga nanti ini kita kalikan dengan 1/6 semua, sehingga X min 3 ya lebih kecil daripada nilai Epsilon per X ya. Ini X min 3 lebih kecil daripada ini ya, bilangan Epsilon per 3 ya. Oleh karena itu dapat dipilih ya, deltanya adalah nilai Epsilon per 3 ini. Karena ini kan X min 3 lebih kecil daripada delta ini ya. Secara mundur ya dapat dilihat bahwa nilai mutlak X min 3 lebih kecil daripada delta, maka 6X min 18 lebih kecil daripada nilai Epsilon. Terkait dengan bilangan akar pangkat 2 dapat dinyatakan dengan akar pangkat 2 dari X kuadrat sama dengan nilai mutlak X ya. Jadi kalau di nilai bilangan apapun kalau dikuadratkan kemudian di akar kuadratkan, itu pasti nilai mutlaknya dari X ya. Kemudian teman-teman kalau mau mengerjakan latihan, di sini ada soal latihannya. Silahkan coba dikerjakan ya. Terima kasih. Demikian untuk materi kali ini. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran kalkulus berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.